Apa ini ya? Mbak apa Panggil apa Mbak, gimana Mbak ini? Mas. Mbak Emas katanya Pak Arif. Oke. Baik. Yang pertama, eh, perkenalkan nama saya Pak Arif Budianto. Saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi saya asli orang Madura, Bapak, Ibu, Mas, Mbak gitu ya. Jadi saya asli Madura dan eh, alhamdulillah eh, sekarang sudah ada dua pekerjaan selain saya sebagai eh, CEO dari Madura Technovation, saya juga sebagai seorang guru, Bapak Ibu. Jadi saya seorang guru di SMA Negeri 4 Bangkalan yang mungkin Bapak Ibu kalau sedang ke Bangkalan bisa kontak kita, bisa ya bisa silaturahmi lah gitu ya Pak Wahid ya. Iya, bisa. Jadi di sini saya punya waktu untuk memberikan materi tentang company profile dari CV Madura Technovation itu. Jadi awal mula mendirikan Madura Technovation itu bagaimana saya bisa mengangkat yang namanya juga Maduranya. Nah, sedangkan Technovation ini saya ambil sebuah nama yang mungkin identik dengan yang namanya teknologi. Jadi sehingga saya membuat nama Madura Technovation seperti itu, Bapak Ibu. Jadi Madura Technovation ini berdiri tahun 2018 dengan istilahnya perusahaan ini atau bidang ini bergerak di bidang pembuatan industri perangkat lunak atau software development. Jadi kita ini menerima pembuatan proyek-proyek yang berkaitan dengan software. Jadi misalkan pembuatan website, kemudian membuat sebuah aplikasi, itu awalnya kita bergerak di bidang itu. Kemudian bergerak juga tentang pengembangan media sosial dan alhamdulillah sekarang kita udah membuat yang namanya lembaga eh, pelatihan kerja, nah, kemudian dan kursus. Jadi selain dari itu juga kita mengembangkan banyak juga untuk usaha-usaha yang lain dengan moto kreatif, inovatif, dan produktif. Oke, next. Oke, untuk legalitas perusahaan kami itu nomor izinnya NIP ya, sebagaimana sebuah perusahaan CV atau PT itu mengurus surat izin. Nah, jadi nomor izin berusaha 9120212092422. Dan ini wajib Bapak Ibu teman-teman semuanya, ini wajib ketika kita membuat sebuah perusahaan maupun perorangan maupun eh, PT ataupun CV. Mungkin kalau kita baru mulai, kita bergerak sebagai usaha perorangan terlebih dahulu. Kemudian nanti kalau udah banyak kerjasama yang membutuhkan koneksi yang lebih luas, kita perlu meningkatkan ke CV atau PT. Jadi dalam bidang wirausaha ini tentunya pemerintah itu eh, boleh. Jadi usaha perorangan itu boleh. Jadi misalkan teman-teman pengen membuka sebuah perusahaan itu boleh yang namanya perusahaan perorangan. Jadi yang pertama perlu kita urus itu adalah NPWP. Jadi NPWP ini wajib seperti itu. Jadi untuk mengurus sebuah perusahaan. Kita alamatnya di Kampung Baratambak ya, eh, Perum Laguna Indah untuk office brand untuk pemasaran itu di Kolibri A32 Wisma Pangeran Anasri.
Kemudian di sini ada kontaknya dan untuk pusatnya ya kita ada di kantor Laguna Indah. Jadi mungkin bisa cek di Google, teman-teman bisa search dengan kata kunci Madura Technovation. Ke next. Oke, di sini untuk pengurusnya saya sendiri CEO atau direktur. Jadi eh, apa ya istilahnya? Ya ini saya dibantu juga Pak Wahid dalam pengurusan administrasi. Jadi sebuah perusahaan itu kalau tanpa administrasi itu sangat eh, susah Bapak Ibu. Jadi karena kita ini kan harus legal. Jadi kita itu membuat dokumen-dokumen dalam pengurusan seperti itu. Kemudian di situ juga bendara ada Budini. Ini kalau saya sampaikan Bapak Ibu, ini kita satu satu istilahnya Satu teman aliran. ya. Jadi kalau kita punya sebuah kelompok itu boleh kita itu merancang usaha Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman ada 3 orang, 2 orang yang mempunyai visi yang sama gitu ya. Itu boleh kita mendirikan sebuah perusahaan dan itu sangat membantu seperti itu. Ketimbang kita berdiri sendiri, membuat ngelolanya sendiri itu sangat luar biasa untuk membuat sebuah perusahaan. Oke, next. Oke. Jadi apa yang saya sampaikan di awal untuk produk kita, selain software development, kita ada pemasangan CCTV. Jadi ini tentunya kita sebagai perusahaan itu harus pintar-pintar mencari sebuah peluang. Jadi misalkan pada saat sekarang ini lagi pasarnya apa sih gitu. Jadi kita tidak harus menonton dengan bisnis kita. Jadi kita misalkan penjualan, misalkan kita buka toko. Nah, kalau sekarang udah zamannya online, serba online, katalog kita itu harus ada seperti itu. Jadi harus analisa pasar. Analisa pasar ini sangat penting. Nah, jadi saya melihat misalkan CCTV ini sangat bagus bangsa pasarnya di Madura. Dan alhamdulillah beberapa kali kita ada pemasangan di kantor dan rata-rata di toko ya Pak. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ada paket kasir atau point of sale. Ini sangat luar biasa kalau lihat bangsa pasarnya dan keuntungannya daripada untuk yang CCTV mungkin paket kasir memang jarang. Cuman kalau kita dapat project ini alhamdulillah lumayan. Paket kasir ini selain kita menawarkan produk misalkan pihak ketiga seperti iPos, kita itu juga ada pengembangan juga. Jadi misalkan eh, sebuah toko yang punyai bisnis yang model yang istilah misalkan ada harga member dan mungkin diskon untuk member. Lah ini kan tidak ada kalau kita pakai iPos. Nah, dan saya membuat sebuah aplikasi kasir sendiri dengan pengembangan-pengembangan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada toko tersebut. Misalkan usaha seperti apotek. Nah, apotek ini rata-rata kan bergandeng dengan yang namanya dokter. Nah, jadi ada istilahnya kliniknya. Ya, kadang-kadang itu kalau pembelian obat resep dengan kita beli obat normal itu kan berbeda. Nah, jadi kalau aplikasi kasir yang lain itu nggak ada yang bisa menyediakan apa yang mereka minta gitu. Nah, di situ kita menyediakan. Jadi peluang-peluang seperti itu yang mungkin perlu kita harus pintar-pintar ya pengembangan di situ. Terus yang keempat ini lembaga kursus dan pelatihan. Kita ini ada LKP sama LPK Bapak Ibu, teman-teman ya. Jadi ada pelatihan kerja, ada pelatihan kursus.
Dan ini untuk koordinatornya ini dipegang Pak Wahid karena dokumennya sangat luar biasa ini. Apalagi kalau kita mau ngurus sertifikasi, eh, sertifikat akreditasi ya, akreditasi Akreditasi. seperti halnya seperti di kampus. Jadi ini sangat luar biasa. Kita mau nembus di kursus ini tertatih-tatih ini. Jadi harus bolak-balik, harus ngurus gitu. Jadi hal-hal tersebut ini yang perlu kita luangkan waktu, tenaga, bahkan biaya. Tentunya ini sangat luar biasa melihat peluang meskipun meskipun awalnya kita mendirikan tuh bagus ya. Jadi banyak peminatnya pada saat itu. Jadi sebelum Corona itu tahun 2020 itu masih banyak. Jadi yang mau kursus ternyata kena COVID. Lah, di sini ini hampir kolaps kita. Jadi pengembangan kursusnya hampir tidak ada sama sekali. Sehingga kita ngembangkan lagi, kita nego dengan SMA. Kemudian gimana sih SMA keluar SMA punya sertifikat karena hampir mau istilahnya masuk sebuah perusahaan atau kerja itu pasti dimintai. Bahkan untuk kita masuk PNS aja kadang-kadang butuh yang namanya sertifikat. Nah, di situ peluangnya. Jadi kita itu harus pintar-pintar mencari peluang. Kita kerjasama dengan SMA seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ini beberapa klien kita yang alhamdulillah kita udah by project waktu beriring waktu ya Pak. Teman-teman ya. Jadi tidak langsung kita itu mendirikan sebuah perusahaan itu tidak langsung istilahnya dikenal orang. Nah, jadi yang pertama kita lakukan itu ya intinya kita ngurus administrasinya dulu. Itu sebagai legalitas. Cuman kalau berbeda ya kalau kita mau bisnis makanan atau kuliner itu mungkin produknya dulu. Tapi kalau kita ini dokumennya dulu. Dokumennya dulu kita resmikan. Nanti kita bisa pasar misalkan kita promo melalui Facebook, kemudian kita promosi dengan membuat banner-banner. Mungkin kalau area Surabaya agak ketat ya. Jadi kalau misalkan kita bikin banner taruh di lampu merah mungkin takut dipanggil nanti sama Satpol PP. Awalnya dari situ, jadi kita setiap lampu merah itu kita kasih gitu loh. Kan mungkin kalau di Bangkalan masih aman lah ya. Tapi ya meskipun aman ya deg-degan juga gitu kalau kita mau masang. Kan itu kan ada nomor kontaknya nih. Kalau dihubungi yang nggak dikenal atau Pol Polisi, PP ini ruwet nanti. Ya. PPP ya benar. Cuman biasanya itu kalau saya masang itu malam-malam jam 12 gitu. Kalau siang hari kan tidak mungkin kita pasang. Ya nyolong-nyolong dikit gitu. Gimana cari istilahnya masuk ke gang-gang. Bahkan pada saat musim pemilu kemarin itu kita mau masuk ke perkampungan dikira tim sukses. Akhirnya didatengin gitu. Nah, ini bahaya di situ. Jadi kalau kita ini ya istilahnya udah banyak perjuangan ya di situ ya. Lambat laun kita bikin yang namanya website, alhamdulillah. Dan website ini hal yang wajib, apalagi sebuah CV atau PT yang punya nama. Ini wajib. Karena ada beberapa klien kita itu ternyata mengenal kita itu dari website. Jadi kita dikenal misalkan cari misal orang-orang daerah Sampang, Pamekasan di area Madura itu dia cari di Google itu ngetiknya kasir Madura. Akhirnya Maduranya itu yang kena oleh Google searching akhirnya Madura Technovation ini muncul. Jadi website ini sangat penting untuk bangsa pasar, apalagi sekelas CV ataupun apalagi PT ya. Ini wajib, hukumnya wajib. Ya meskipun isi kontennya tidak terlalu padat, ya paling tidak kita harus ada yang namanya sebuah website. Oke,
sebenarnya kalau kita mendirikan sebuah perusahaan, sebenarnya apa ya, mental ya, mental dari teman-teman ini jangan istilahnya kita punya produk siapa nanti yang beli. Jadi jangan berpikir siapa yang beli. Nanti yang beli itu udah yang ngatur. Nah, Tuhan itu yang ngatur semuanya. Jadi kita eh, positive thinking aja. Seperti dengan Pak Wahid ini. Nanti kalau kita bikin kursus, siapa yang nanti yang kursus gitu. Nggak usah khawatir. Dirikan dulu, baru nanti ada yang nyari. Jadi selain itu kita harus ikhtiar. Jadi kita harus pintar-pintar cari peluang. Dan ini yang sangat penting ya, teman-teman. Berapa jualnya kita pada masyarakat itu sudah ada bangsa pasarnya. Ini saya dapat sebuah kata-kata yang sangat bagus dari teman saya. Eh, Berapapun kamu jual produkmu, pasti ada orang yang beli. Misalkan donat gitu ya. Donat ini teman-teman jual harga 10.000, itu ada yang beli. Mau jual 2.000, ada yang beli. Meskipun donatnya sama. Jadi jangan khawatir, misalkan menentukan harga itu jangan khawatir. Ah, Selain itu juga kualitas dan pelayanan yang perlu kita tingkatkan. Itu mungkin ini udah ya Pak Wahid ya. Belum, masih ada kayaknya, Pak. Oh iya. Oke, ini kalau kita search di eh, website ini, alhamdulillah udah masuk di search engine dari Google. Jadi kalau teman-teman bikin sebuah website itu tidak semerta-merta langsung tampil ya. Kecuali kalau udah pakai dari WordPress. Kalau domain WordPress itu biasanya langsung. Cuman untuk bisa trending, trending misalnya masuk di jajaran search engine-nya sebuah Google itu butuh perjuangan. Bahkan kita itu perlu testimoni yang harus diisi oleh klien. Dan selain itu juga pada saat COVID itu juga saya melayani yang namanya freelance. Ya. Mungkin teman-teman sudah mungkin tahu tentang apa itu freelance. Jadi selain kita punya keahlian administratif, misalkan ada yang sudah mengajar ataupun yang lain, kita itu perlu yang namanya kerja freelance, kerja yang mungkin kita bisa kerjakan di luar pekerjaan kita, seperti itu. Ini tampilan websitenya kita. Ini untuk harga-harga websitenya. Jadi yang pertama kali kita nyari pasar tentunya ada yang namanya promo ya teman-teman ya. Jadi kita itu berikan sebuah promosi, misalkan website ini biasanya kita kasih untuk komunitas, misalkan MGMP ataupun komunitas yang bersifat sosial, itu biasanya kita kasih free untuk websitenya. Untuk sewanya tetap. Ini kan kalau website ada biaya eh, tahunan yang perlu ditanggung oleh eh, penyewa seperti itu. Jadi websitenya kita kasih kalau teman-teman beli gitu kan lumayan mahal gitu ya. Seperti itu. Selain itu juga kita harus bergerak di katalog-katalog pemerintah. Katalog-katalog pemerintah itu sangat penting kalau kita mau kerjasama dengan pengadaan barang dengan sekolah ataupun yang lainnya. Kalau sekolah itu eh, ada katalognya gitu ya, sip lah gitu loh. Jadi udah langsung dengan pajaknya. Gitu. Terus yang terakhir jangan takut kita mendirikan sebuah perusahaan, apalagi takut dengan nanti pajaknya gimana, terus ngurusnya bagaimana. Nah, kita siap untuk bisa memberikan pelayanan gitu ya Pak Wahid ya. Ya, Misalkan teman-teman
Pak, misalkan kita mau mendirikan ini, misal, apa yang perlu kita siapkan, dokumen apa gitu. Itu kita siap untuk bisa bantu. Itu Pak Wahid untuk penyampaian tentang Madura Technovation. Ya, oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Arif. Berkaitan dengan SEO gitu ya Pak Arif ya, berkaitan dengan search engine of Google gitu ya. Em, dari Bapak Muhaimin menawarkan bahwasannya tadi juga sudah menyampaikan kepada Pak Arif, next pertemuan berikutnya setelah hari raya dari program S1-nya apa Pak Muhaimin di kelasnya Pak Muhaimin itu ingin mengundang Pak Arif untuk memperkenalkan dunia website kepada mahasiswa atau lebih kepada landing page, terus juga SEO. Jadi bagaimana caranya sih kiat-kiatnya nanti supaya apa ya perusahaan kita begitu muncul di paling depan begitu. Seperti tadi Pak Wahid cari gitu ya, search Madura Innovation langsung ada di paling depan. Kalau dulu kan awal-awal begitu ya tahun 2018 ya Pak Arif ya. Saya nyoba cari Madura Innovation mana gitu ya. Nggak Tapi muncul-muncul. nggak muncul-muncul, cari ke bawah itu nggak muncul-muncul begitu. Tapi setelah perjalanan waktu begitu ya dapat 2 tahun, akhirnya tiba-tiba setiap mengetik Madura Innovation muncullah lembaga perusahaan Madura Innovation ini begitu. Nah itu bagaimana Pak Arif? Tanggapan Pak Arif, bersediakah atau Ya, bagaimana? nanti bisa di apa istilahnya, diagendakan Pak Wahid. Nanti Oh, eh, tanggal berapa, nanti kita atur. oh, Siap baik, kok, siap, siap. baik, baik. Ini yang menarik teman-teman begitu ya, teman-teman mahasiswa bahwasannya di kami juga ada lembaga kursus dan pelatihan kerja ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Arif bahwasannya di lembaga pelatihan kerja itu kami bergerak di bidang jasa pendidikan begitu teman-teman. Sehingga apa? Sehingga apa banyak manfaatnya. Contohnya seperti kemarin-kemarin itu ada dari apa masyarakat Bangkalan atau sekitar itu butuh sertifikat pelatihan komputer. Untuk apa? Untuk mendaftar CPNS apa ya pertahanan kalau tidak salah. Kemudian ada juga yang mau melamar di BUMN, syaratnya itu punya kompetensi komputer. Jadi rata-rata sekarang itu kompetensi atau skill di bidang komputer itu juga diutamakan oleh perusahaan-perusahaan ataupun instansi begitu. Masih muda masa ada tahu komputer kan begitu lucu. Tapi faktanya ketika di lapangan Pak Wahid ketemu dengan teman-teman A, B, C, Pak Arif ya ternyata masih muda dan masih gaptek juga gitu itu. Jadi manfaat adanya apa CV Madura Innovation dan yang menjadi satu-satunya lembaga pelatihan kerja di wilayah Bangkalan Kota itu hanya kami teman-teman begitu. Jadi so that's why ini tepat peluang yang disampaikan oleh Pak Arif tadi begitu Pak Arif. Itu. Mungkin dari teman-teman ada satu penanya saja karena berikutnya ada materinya Pak Wahid. Silakan dari teman-teman mahasiswa. Halo, halo, cek. Ada yang mau Ya, tanya kah? Pak, Ya, silakan. itu sambil presentasi sambil itu apa itu coba dilihat kolom obrolan ya barangkali ada teman-teman yang langsung bertanya lewat apa itu kolom obrolan. Bebek Sinjai. Jadi biar nggak ganggu presentasinya Pak Wahid dan Pak Arif. Jadi langsung Iya. sekalian dilirik kolom obrolan aja. Oh, oke. Tapi Makasih ya ini, Pak. ya sama-sama, enggak apa-apa. Ini Pak Rahmat apa ini? Mau tanya tak? Halo, ada yang mau bertanya kira-kira? Yang tadi sih si masalah CCTV itu hanya Oh, pemasangan sama mesin kasirnya pemasangan apa
juga sekaligus maintenance juga. Jadi kalau Oh ya, pemasangan seperti apa, terus maintenance-nya bagaimana kan. Rencananya tadi baik. makanya langsung ditulis seperti itu. Jadi mohon dibantu untuk sambil dilirik chat obrolan, barangkali teman-teman ada yang bertanya lewat chat obrolan. Ya, oke, baik. Tidak apa-apa. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, Pak Arif, monggo. Ini ada yang bertanya, kalau misalkan untuk CCTV itu yang sekarang kan lagi booming karena khawatir ketika kita punya usaha begitu ya, orang itu yang membeli tiba-tiba hilang kendaraannya atau apa. Ini kan untuk keamanan atau safety ya begitu Pak Arif. Sehingga kalau untuk CCTV itu bisa untuk pemasangannya atau bisa untuk perbaikannya atau bagaimana Pak Arif? Untuk Eh, paket CCTV-nya di Pak Arif itu ada apa saja gitu loh maksudnya. untuk jasa pemasangan, terkadang memang penting ya. Jadi, satu paket biasanya itu kalau toko-toko yang baru buka, itu biasanya satu paket dengan pasir, di paket pasir. Kemudian untuk perbaikan dan maintain, sebenarnya kalau ke klien kita, itu kita berikan jasa support. Tentunya sebelum kan ada misalkan trouble, trouble ada beberapa trouble yang mungkin eh, customer atau klien kita itu tidak paham. Misalkan eh, kok ini mati, kemudian ini nggak hidup. Nah, jadi kita itu menyediakan layanan by call. Jadi call dengan klien kita berikan garansi. Jadi misalkan ya kadang-kadang ada juga ya, kadang kita tuh bingung juga, misalkan udah 1 tahun lebih nih, terus gimana ini kita mau ngambil istilahnya minta jasa layanan gimana, cuman intinya kita eh, kita ngejar yang namanya sama kita kenal dulu, ya kita layanan dulu lah. Kadang-kadang klien itu nggak paham kok, kadang-kadang kalau kita udah berikan maintain misalkan harusnya rusak, kadang-kadang kalau CCTV itu kameranya tidak nampil, ternyata power supply-nya mati. Seperti itu. Jadi nanti suruh beli order sendiri atau mau pasang atau kita yang pasang. Kalau mereka itu oke okay, Pak, kita mau pasang sendiri, ternyata setelah beberapa waktu Pak minta rekeningnya transfer. Jadi kita itu kadang-kadang ya kita tidak dapat, tapi alhamdulillah ada teteran gitu ya. Jadi untuk maintain kita berikan jadi apa ya, kebanyakan yang mungkin pernah langganan yang lain berpindah ke kita itu karena mereka itu hanya jasa pasang Pak Wahyu. Jadi jasa pasang suara saya Aman, aman suaranya. Cuman tadi agak putus-putus, tapi sekarang sudah aman. sebentar. Cek, cek. Nah, ini sudah oke. Oke. Jadi misalkan ada pelayanan, misalkan kita masang paket kasir gitu ya lengkap dengan CCTV. Itu biasanya itu kita perbandingannya dengan usaha yang lain, pengusaha yang lain itu kadang hanya melayani jasa pasang. Nah, sedangkan kita itu selain jasa pasang kita melayani jasa maintain. Jadi misalkan ada problem dalam perjalanan paket yang kita berikan, itu customer bisa video call. Nah, kalau kasir biasanya kita sediakan yang layanan remote seperti itu. Itu kadang-kadang ada yang Pak ininya kok bisa nggak ngeprint. Nah, kita kasih layanan, oh cek Pak ininya. Jadi lah di situ perbedaan dengan paket yang lain. Jadi kadang-kadang apa istilahnya ya? Orang kan kadang ngejar murahnya. Ternyata setelah mereka beli itu hilang. Jadi tidak ada layanan tambahan. Mereka udah beli udah hilang. Jadi udah ngajar 1 kali udah hilang. Jadi dihubungi lagi itu nggak ada.
Jadi banyak klien kita itu ngeluhnya di situ. Nanti jadi ditanya, nanti bapaknya hilang atau enggak, Pak gitu. Jadi setelah masang hilang nanti saya mau tanya ke mana ini. Soalnya teman saya itu masang CCTV minta tolong ke pengusaha yang lain nggak mau. Itu bukan yang pegang saya gitu. Ya, Itu rata-rata kan gitu. beberapa kali sepertinya kemarin saya minta sama Pak Arif juga ya. Tapi kalau misalkan apa temen ini mau pasang nambah begitu ya, pernah ya Pak Arif ya kemarin-kemarin Iya. ya. Jadi kalau mau nambah satu begitu berapa kira-kira? Jadi menghitungnya tuh masyarakat itu satu nambahnya gitu. Tapi kabelnya tidak dihitung gitu. Jadi Iya. macam-macam juga. Jadi Iya. pelayanan seperti maintenance apa device-nya juga termasuk, tidak dipikirkan Iya. juga kan begitu ya Pak Arif ya. Iya, jadi intinya kita tetap melayani meskipun bukan misalkan CCTV-nya awal masang itu bukan kita, terus dia mau pindah orang karena pada saat masang itu yang masang itu udah hilang gitu, nggak lost contact. Jadi CCTV itu banyak seperti itu. Jadi masang hilang udah, mau dihubungi udah lost contact, nggak diangkat-angkat. Ini mas, saya masang udah 1 tahun lebih, ternyata nggak berfungsi juga, orangnya nggak bisa dihubungi. Nah, nanti masnya hilang juga gitu. Wah, enggak pak, saya enggak kira hilang. Kecuali nggak jawab kalau sedang tidur gitu ya. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Pak Arif. Sangat menarik begitu ya. Ada lucunya juga karena memang Iya, menghadapi klien itu bermacam-macam versi. Baik, itu saja dari Pak Arif. Mungkin ada kalimat atau kata-kata terakhir agar mahasiswa ini tertarik tidak hanya bergerak di bidang pendidikan saja, tapi juga sudah mulai merancang atau membuat peta konsep. Kira-kira nanti saya juga mau membuat usaha digital apa nih begitu untuk mahasiswa. Silakan Pak ya, Arif. oke. Sebenarnya kita harus bisa menggali yang namanya potensi diri kita. Jadi kita ini punya kompetensi apa? Nggak mungkin orang itu hanya bisa mempunyai kompetensi mengajar. Kalau toh mengajar saja, mulailah misalkan bisnis apa yang enak gitu ya. Misalkan ngajar anak SD atau anak TK gitu. Itu lumayan itu. Jadi yang pertama itu perbaiki mentalnya dulu. Jadi mental kita itu harus istilahnya apa ya, jangan takut gitu. Jadi kalau teman saya itu mentalnya harus kuat dulu. Jadi kalau mentalnya udah punya mental yang kuat, baru nanti kita harus punya berpikir apa yang kita harus lakukan. Jangan berpikir terus, jadi harus action. Jadi selain tadi perbaiki mental, jadi jangan khawatir, jangan takut. Nah, mau bisnis ini takut gak laku ini. Ya namanya bisnis ya ada pasang surutnya. Dan itu pun lumrah. Jadi teman-teman ya itu tadi. Jadi perbaiki mentalnya kita dan ya istilahnya kita harus bisa mengembangkan apa yang potensi kita ya, yang kita miliki. Ini jangan takut lah kita berwirausaha itu hajar aja gitu. Pak gak ada ano uangnya ya ini yang agak repot Pak, Pak Wahid. Kalau gak ada modal ini yang agak repot gitu. Ya intinya saya rasa kalau teman-teman pasti bisa lah menyisihkan misalkan keuangannya untuk jangka panjang. Ini yang sangat penting. Kadang-kadang kita eh, dapat sekian kita habis gitu. Jadi kita harus pintar-pintar menyisihkan dulu untuk modal karena jangan berpikir modal itu bisa balik. Jangan berpikir seperti itu. Jadi kalau kita mau berwirausaha, anggap kita sedekah gitu aja. Jadi jangan mikir modal kita 5 juta, nanti harus balik nih 5 juta. Jangan. Nah, jadi kalau kita misalkan seperti halnya teman-teman mau menuntut ilmu gitu ya.
Ini jangan misalkan habis 20 juta, kita harus dapat 20 juta, enggak. Jadi kita itu, jadi kita harus ikhlas bahwasannya itu modal buat eh, usaha kita itu bisa berkembang gitu. Jadi jangan berpikir mau balik gitu. Sudah Balik. hilang, tinggal nanti perjalanannya seperti apa. Mm-mm. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Arif. Ini izin untuk sedikit menambahkan ini untuk teman-teman mahasiswa ya. Kemarin-kemarin nih saya sempat apa ya mendampingi teman-teman saya yang dulu waktu S1 namanya Hoirudin. Si Udin itu Pak Arif ya. Iya, Si iya. Hoirudin ini juga sekarang menempuh S3 di Universitas Negeri Surabaya. Kalau S2-nya juga di UNESA juga gitu ya, pasca sarjana Iya, juga begitu. betul. Nah, si beliau Pak Udin ini atau Mr. Kem itu dikenal di teman-teman itu dulu waktu mau buat Chong Pizza itu Pak Arif ya, itu Iya, betul. testernya adalah Pak Wahid. Jadi karena lidahnya Pak Wahid kan unik gitu ya. Jadi ketika ini membuat istrinya buat begitu, tiba-tiba tester. Saya jadikan tester gitu. Jadi malam-malam ke rumah saya diminta untuk icip-icip gitu, tester gitu. Dan menariknya ketika sudah mulai mengembangkan bisnisnya begitu ya. Nah, seperti yang Pak Arif sampaikan tadi, kalau usahanya adalah bentuk makanan berarti produknya yang lebih dulu begitu ya. Nah, ketika produk sudah siap, oke, saya sampaikan seperti itu begitu ya. Em, apa? Saya sampaikan trikmu bagaimana, rencana strategimu bagaimana. Ya, ketika ada modal begitu ya, kita sudah akan launching Jack begitu. Oke, kalau bisa ada satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan. Saya sampaikan seperti itu Pak Arif kepada Mr. Udin ini. Seperti kata tadi Pak Arif mengatakan bahwasannya modal itu juga sangat penting begitu ya. Tapi selain modal, modal ini maksudnya apa begitu ya? Modal ini saya sampaikan kepada Pak Udin itu, modal ini tidak hanya untuk 1 bulan saja siap ada gitu ya. Tapi harus juga memikirkan 2 sampai 3 bulan ke depan. Itu yang namanya Iya, modal gitu betul. ya. Kalaupun 1 semester atau 6 bulan, alhamdulillah syukur-syukur. Modal itu apa maksudnya? Itu mulai dari penyiapan bahan, kemudian juga untuk menggaji karyawan-karyawan. Waktu itu juga saya sudah menyampaikan kepada Mr. Kem atau Pak Udin ini, 2-3 bulan ke depan harus siap dengan uang membayar karyawannya. Dan alhamdulillah waktu itu juga Mr. Kem, masa Jack serius? Iya, awalnya memang tertatih-tatih, tapi sekarang sudah mulai Iya, ordernya mendapati udah banyak ya. ordernya langganan sampai ratusan apa pieces Pak Arif. Chong Udah pizzanya Pak bangun Udin ini. rumahnya udah tingkat itu, Pak Wahid. Ya, rumahnya sudah tingkat 3 sekarang. Waduh, ini juga sudah bagus. Branch-nya sudah ada 4 sekarang. Nah, ini jadi sekarang kalau ketemu sama Pak Wahid, cik makan, mesti ngajaknya makan gitu. Ya, Iya, begitu betul. cerita-ceritanya begitu Pak Arif. Sekedar menambahkan juga. Baik, itu saja Pak Arif. Terima Iya. kasih atas Oh iya, ini kata-katanya. Pak Wahid, Oh iya, kalau teman-teman mau buka usaha, itu prosesnya paling tidak 3 sampai 6 bulan itu udah kelihatan. Jadi kalau udah masih 1 bulan, 2 bulan, itu kadang udah sepi gitu, gimana gitu ya. Jadi saya kan pernah terjun di dunia kuliner juga gitu. Itu 1 bulan itu rame, bulan kedua rame gitu ya. Bulan ketiga hilang gitu. Sepi. Jadi sepi, habis itu bulan keempat sepi. Bulan keenam itu ketahuan pelanggan-pelanggan kita. Jadi sabar itu sangat penting. baik. Itu cukup mungkin dari Pak Arif. Cukup, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Iya. Arif. Semoga Terima kasih. ilmu yang disampaikan Ya, barokah, berkah untuk Pak Arif dan semoga oke. usahanya semakin sukses, lancar juga, banyak pelanggan juga. Amin. Oke. Gitu. Baik. Mohon Eh, izin Pak Wahid, saya oh iya, live. silakan. Oke. Oke, Terima kasih silakan buat Pak Arif. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih Pak Ari wabarakatuh. Rudianto. Nah, itu mirip-mirip Pak Wahid ya, tapi lebih ganteng Pak Arif itu.
Baik, saya izin untuk melanjutkan materinya Pak Wahid ya, karena tadi juga, sorry, saya belum sharing audionya. Oh, kena unmute. Ini bisa ya, terdengar ya? Ini sudah terdengar apa belum ya? Halo, cek, cek sound. Sudah, sudah. Sudah. Oh, sudah. Oke, baik. Inginnya sih tadi kita mereview sebentar gitu ya. Ini yang landing page ya, atau yang website kemarin sudah dibuat oleh teman-teman di kelas pasca gitu ya. Dan sudah lumayan banyak tadi saya sudah lihat tadi pagi sama tadi malam juga gitu ya. Pak Wahid orangnya itu tatak banget begitu ya. Kalau di tata kelola, kenapa Pak Wahid kok ada di sampai di tingkat provinsi pegang ketua bidang program begitu? Karena Pak Wahid orangnya memang apa ya, ketika bekerja gitu ya, harus sudah jelas begitu tupoksinya atau tugas pokoknya tuh seperti apa gitu. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan juga sudah harus tahu gitu. Jadi ketika kita sudah membuat komitmen untuk seperti ini gitu ya, kita membuat pilot project-nya ini, membuat landing page atau website yang kemudian nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa, ya ini harus jadi gitu. Karena memang masa percobaan gitu kata Ustadz Felix Xiao gitu ya. Masa percobaan itu memang 2 minggu gitu. Kita lihat 2 minggu apakah akan ada revisi atau lebih upgrade atau lebih meningkat atau tidak gitu ya. Dan ini hasilnya gitu ya. Selamat untuk teman-teman mahasiswa itu. Itu yang pertama. Terus Pak Wahid ingin sih sebenarnya buatlah sebuah gambar atau bentuk yang menyatakan anda itu ingin seperti apa gitu ya. Jadi kita akan refleksi begitu ya. Teman-teman mahasiswa silahkan bisa masuk di link ini. Saya bagikan di WA Group. Jadi teman-teman caranya ini untuk refleksi awal ya. Teman-teman menggambar gitu. Gambarlah sebuah bentuk yang menyatakan ingin jadi apa Anda gitu. Contoh misalkan saya tambahkan plus, kemudian di sini ada plus 13 begitu ya, ada lebih banyak lagi. Nah, pilih yang drawing. Sehingga nanti teman-teman bisa menggambar nih. Misalkan saya menggambar matahari gitu ya. Nanti save. Nah, gitu. Jadi tolong kasih nama di subjeknya, namanya siapa. Misalkan Pak Ahmad, saya kasih tulis nama saya dulu gitu ya. Wahid, kemudian saya menggambar bintang begitu. Nah, ini nanti akan muncul di sini. Silakan teman-teman. Kita akan Di melakukan. Padletnya tidak ada tanda plus. Oh, tanda plus ini tidak ada di bawah. Coba pengaturannya ubah di tampilan desktop. Ini sudah benar kok. Ini benar kok. Nah, saya coba ini. Silakan di refresh dulu. Saya coba jadikan writer. Nah, ini sudah masuk ini. Ini sudah banyak yang masuk. Boleh teman-teman menggambar bentuk satu saja begitu ya.
boleh menggambar bintang. Nanti akan saya coba tanya, kenapa kok menggambar bintang begitu ya? Contohnya misalkan nih, Pak Wahid menggambar bintang karena ingin menjadi penerang bagi anak didik dan juga masyarakat serta orang-orang di sekitar. Gitu ya. Nah, seperti itu jawabannya. Simple aja, enggak apa-apa kok nanti. Baik, yang pertama ada Niva. Wah, ini Niva ini. Oke. Niva menggambar apa nih? Nah, gitu ya. Langsung Niva, boleh angkat suara, Mbak Niva? Infinitif ya. Infinitive, infinite. Oke, boleh dijelaskan kenapa kok menggambar infinity, Mbak Niva? Pengetahuan tak terbatas, boleh, boleh. Lebih Hmm. kepada sama seperti ilmunya Pak Wahid, ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk semua, tapi ingin berkelanjutan. Jadi nanti ketika suatu saat, ya siapa tahu saya tidak ada, tetap berkelanjutan, begitu Pak. Luar biasa nih Pak. Oke, yang lain ditunggu nih sambil menunggu. Nah, silakan menggambar bentuk. Wah, kayak anak kecil lagi nih Pak Wahid gitu ya. Kalau dari HP enak tuh pakai touchscreen gitu ya. Baik, yang kedua ada Mas Galih. Mas Galih menggambar apa nih Mas Galih? Saya menggambar gedung karena harapannya saya ingin membangun pendidikan di Indonesia. Ingin membangun pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang bagaimana Mas Galih? Bisa dikatakan pendidikan di Indonesia itu kan perkembangannya pesat, tetapi nggak pernah optimal. Jadi kayak selalu ada kurikulum baru, tetapi penyebarannya itu nggak pernah selesai sampai ke guru sebagai tonggak utama dari pendidikan itu sendiri. Jadi saya berharap bisa membentuk sebuah sistem yang dari atas sampai bawah itu pemahamannya sama sehingga eh, penerapannya itu sangat optimal. Seperti itu. Mengena sampai bawah, dari atas sampai bawah Betul, begitu ya. betul. Wah, ini Mas Gali bisa jadi menteri nih nanti besok-besok ini. Iya kan Gus ya? Amin. Amin. Iya. Baik. Berikutnya ada ini Mbak Hanim ya. Mas Hanim apa Mbak ini? Yes, sir. Oh, Mbak Hanim. Monggo Mbak Hanim. Kenapa, sir? Mbak Hanim gambar apa? Terus kenapa kok menggambar ini? Saya gambar bentuk love karena we have to do what you love and love what you do. Jadi kita kalau jadi apapun, meskipun profesinya apapun harus melakukan apapun dengan hati, dengan cinta, seperti itu. Wah, luar biasa. Mantap sekali, Mbak Hanim ya. Oke, good, nice. Berikutnya ini ada Mas Zulkoriha. Maaf, sorry. Mbak apa Mas ya? Mbak, sir, itu sir. Mbak, ya Kayak saya, oke. sir. Mbak Zul. Ya, Ini sir. gambar apa? Eh, itu love, sir, tapi Oh, di di bawahnya ada apa pucuknya, nih? ya, Mm-mm. itu di pucuknya karena saya pakai laptop itu jari-jari, sir. Ya, Oh, tapi mohon jari-jari. maaf ya, Ya, kenapa? kameranya Kenapa kok jelek gambar sekali. ini? Aha. Nah, itu maksudnya apa? Yang pertama, saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain sampai kapanpun. Nah, untuk menjadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain, tentunya harus ikhlas dan Mm-mm. spread love, Hmm, menyebarkan kasih sayang kasih dan sayang. cinta seperti Oh, itu. asik. Eh, Mirip-mirip seperti Mbak Hanim, tapi luar biasa penjelasannya. terima Oke, kasih. 5 star for you. Next, berikutnya ada Mas Aziz. Mas Aziz menggambar apa ini? Anggap saja padi, Sir. Oh ya, padi. Oke, kenapa kok gambar padi? Karena kita harusnya semakin berilmu itu harus semakin menunduk. Jadi kita nggak boleh sombong, Sir. Semakin berilmu, semakin Ya, menunduk. semakin ya kita nggak boleh sombong atas ilmu yang kita punya. Cuma itu saja. Ya, Ada tambahan nih dari Pak Wahid nih. Eh saya
pernah mendengar seperti ini. Semakin kita berilmu, semakin kita bodoh gitu ya. Gimana ceritanya ya. gitu ya. Nah gitu, semakin kita berilmu itu kita semakin bodoh gitu. Sehingga ketika kita sudah mengenal banyak ilmu, kita sudah punya banyak ilmu, kompetensi atau apapun itu, semakin mengenal dunia begitu ya. Tiba-tiba kita merasa ternyata yang namanya ilmu tuh luas banget gitu ya. Dan ini yang saya dapatkan cuma seperti apa ya, sekecil ini gitu kan ya, Mas Aziz ya. Berarti saya kenapa tidak dari dulu aja gitu ya. Jadi kenapa kok ketika kita semakin berilmu kita merasa semakin bodoh karena itu. Seperti itu menurut saya Pak Aziz. Maaf Mas Aziz. Terima kasih Mas Aziz, luar biasa. Berikutnya ada Kom. Apa ini? Siapa nih ya? Saya, Sir. Siapa ya Kom ini? Leo, Sir. Oh Leo. Ya silakan monggo Mas Leo. Apa ini ya? Tempat tidur, Sir. Oh tak pikir pintu Doraemon loh ini. Ya kenapa kok gambar pintu Mas Leo? Ya, seberapapun kita berusaha, jangan sampai lupa bahwa kita itu manusia butuh istirahat. Mantap. Tempat istirahat. Kasur ya. Jangan lupa untuk istirahat. Istirahat tuh sejenak aja. Kelas. Berikutnya, yuk kita gaskan lagi gitu ya. Oke, thank you Mas Leo. Berikutnya ada Mbak Latifah, monggo. Iya, Sir. Maksud dari gambar saya itu apa namanya pasti di dalam pekerjaan itu kan ada waktu kita Saya diupayakan. dulu. Ini gambar apa Mbak Latifah ini? Matahari, terus bulan, terus gambar love juga. Maksudnya? Jadi maksudnya dari 3 gambar itu ada berkesinambungan gitu. Walaupun hari berganti, terus pagi ganti ke malam, apa namanya? Saya berharap di pekerjaan tersebut itu hati saya itu tetap ikhlas gitu menjalankannya. Terus habis itu dan senang hati gitu. Sir. Sudah? Sudah. Oke. Ini yang di bawah ini ada Bus Tommy, Mas Tommy. Ini gambar apa, Mas Tommy? Mas Tommy Devara ini sama Curtijus Magpie ini Pak Rahmat ya. Ini I love you ini. Apa ini? Gimana monggo? Siapa yang mau angkat suara nih? Pak Rahmat apa Devara? Apa Pak Mas Tommy? Halo? Yes, Sir. Siapa yang mau bicara nih? Yuk Saya silakan. Bustami, Sir. Ya, Pak, oke, monggo. ini gambar tiang, Pak. Yang lurus, yang tegak gitu. Itu mengartikan bahwasanya kita itu harus tegak, lurus, kuat, jujur, dan berani gitu. Itu saja, Sir. Oke, mantap. Harus tegak lurus ya. Ini komando banget nih. Oke, enggak Jujur apa-apa juga, nanti. Sir. Yang penting jangan sampai jadi diktator besok-besok nih, Mas Bustom ini. Baik, Mas Devara berikutnya. Oke. Ya sebenarnya gambar yang kedua sih, Sir. Lebih remastered itu. Oh gitu, oke. Mas Ya. Devara gambar yang kedua. Berarti yang ini kita hapus aja deh. Oke. Yuk silakan, Mas Devara. Ada apa-apa lanjut. Mas Devara dulu. Di imajinasi saya, insya Allah ingin menjadi sosok manusia yang selalu terliterasi, Sir. Literasi dan selain itu literasi kan itu ada arah jari ke atas dan ibu jari ke itu ya ke secara horizontal ya, itu artinya sebenarnya filosofinya hablum minallah dan hablum minanas gitu, Sir. Paham. Begitu. Sudah? Ya, oke. Kalau di bahasa Madura itu kita mengenal
kenenge lakone itu kalau apa di bahasa Madura. Jadi jangan sampai lupa dimanapun kita dengan habluminallah dan wal habluminannasnya juga, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, begitu ya. Ya, Oke, betul, baik, Ustaz. berikutnya ada Pak Rahmat. Ini huruf hijayah ya Pak Rahmat. Iya betul. Mm-mm. Monggo, silahkan Huruf diberikan ya, alasannya iya, Pak Rahmat. huruf huruf nun lebih tepatnya ya. Mm. Ah, huruf nun di situ ada titik di tengah, itu ya kita implementasikan ke manusianya aja. Jadi apapun yang akan kita lakukan itu berawal dari diri kita sendiri. Apapun rencana kita, apapun niatan kita itu semuanya dari diri kita sendiri. Makanya kita bisa menjadi wadah kayak yang di huruf nun itu kan udah kayak wadah terus titik. Kalau kita di awal dari diri kita sendiri dengan baik, ya semuanya insya Allah akan bisa menjadi lebih baik. Mm-mm. Oke, amin. Wah, mantap, luar biasa ini. Thank you Pak Rahmat. Ini jangan siang hari ini nih. Oke, caption nanti. Berikutnya ada Mbak Alifah. Mbak Alifah gambar apa? Gambar flower. Flower. Oke, good. So nice ya, beautiful ya. Silakan Mbak Alifah, dijelaskan alasannya. Apa ya? Loh, kenapa lo? Yuk. Ingin jadi orang seperti apa Mbak Alifah dengan menggambar flower yang seperti ini, cantik, beautiful, so beautiful menurut saya. Halo? Halo, cek sound. Mbak Alifah masih di situ enggak, guys? Sepertinya skip dulu ya. Berikutnya ada Passionate Crane. Passionate Crane dari Mbak Faiko. Iya, Pak. Ya, monggo. Itu gambarnya Gambar batu. Batu. Batu sama hujan. Oh, batu sama hujan. Tak pikir batunya jatuh loh ini. Ya, kenapa kok gambar batu sama hujan? Ya, sekeras apapun batu, kalau diterusin hujan terus-menerus maka akan lunak di kemudian hari. Gitu juga dengan kita. Sebodoh apapun kita, kalau kita berusaha buat terus baca, terus cari knowledge lebih, itu pasti bakal bisa juga. Gitu, Mister. Akan nyampe juga ya pada tujuannya begitu ya. Oke, thank you Mbak Faiko. Berikutnya ada Alin nih. Alin? Mbak Alin mana ya? Putus ya? Suara saya masuk. Masuk, silakan Mbak Alin. Gambar apa ini? Ya, gambar kupu-kupu, Ustaz. Kupu-kupu, so beautiful juga. Kenapa kok gambar kupu-kupu? Karena kepingin ingin ini aja sih, membawa kayak kesenangan dan kedamaian buat orang yang lihat. Terus juga kepingin gimana ya? Terbang bebas ke sana kemari. Luar biasa. Ingin bebas terbang, terus juga apa lagi? Jadi sesuatu yang menyenangkan dan damai buat orang yang lihat. Oke. Kalau bisa jangan sampai hanya membuat orang lain senang saja, tapi juga Anda atau Alin sendiri juga harus senang dong, begitu ya pastinya. Oke, thank you Mbak Alin. Berikutnya Rocky Gerung nih, Mas Fawaz ini. Iya Pak, itu Ya, idola kenapa? saya. Ya, kenapa Mas Fawaz? Gimana ya jelaskannya ya? Bung Rocky Gerung itu salah satu karakter tokoh politikus yang saya itu sukai gitu ya. Selain kata-katanya yang tajam itu, dia kadang-kadang mencetus sebuah teori-teori yang dari mana? Dari analogi yang random gitu.
Masuk, masuk, Jadi masuk. pernah bilang itu Rocky Gerung itu bilang seperti ini. Secara epistemologis, manusia itu harus punya teori dalam kehidupan sehari-hari gitu. Wah, mantap. Mirip sekali Mas Jadi Wawas ini dengan Pak Rocky Gerung ini. waduh itu kayak jadi panutan sekali itu. Ya, Iya. saya pun juga suka sebenarnya gitu. Iya. Mm. Jadi ingin menjadi sosok seperti seorang Rocky Kalau Gerung ingin begitu ya. menjadi itu berat banget. Oh, begitu ya. Butuh banyak knowledge ya, begitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Baik. Nah, Cukup, Mas Wawas? ih, cukup. Oke, thank you Mas Wawas. Berikutnya ada Mbak Balkis. Oke, Saya ya, Sir. bingung ini. Gambar apa ya Mbak Balkis ini? Oke, itu jadi gambar dua ekspresi, Sir. Two expressions. Yang sebelah kiri itu yang sedih, yang sebelah kanan tuh yang senyum. So, that represents kita sebagai seseorang itu kan kadang memperlihatkan yang senyum aja, but actually the sadness itu juga bagian dari kita. So, apapun yang kita rasakan itu valid gitu. Whatever it is happy or sad. Oke. Kalau saya menggambarkannya tuh ini seperti bagian punggungnya kumbang begitu ya awalnya. Oh, ternyata ini apa ya? Ingin menjadi sosok seperti itu gitu ya. Karena yang kita pun gitu ya, tidak bisa menyenangkan banyak orang begitu kan ya. Ya kan betul ya Mbak Balkis ya. Ya. Kadang kita juga apa ya? Bisa jadi sedih gitu. Ya, bisa jadi sedih juga dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bisa jadi senang juga. Tapi kita tidak bisa menjadi seperti apa yang orang lain inginkan. Itu catatan yang penting mungkin yang bisa saya tarik kesimpulan dari gambarnya Mbak Balkis ini. Baik, overall thank you guys. Ini sangat luar biasa gitu ya. Ini contoh apa ya? Activity yang bisa kita lakukan ketika di dalam kelas. Kemarin sebenarnya ingin saya sampaikan di refleksi ketika di penutup akhir begitu ya. Tapi karena waktu begitu sepertinya belum berkecukupan. Memang Pak Wed kalau memberikan materi itu 3 jam itu bisa lebih kadang begitu dalam sebuah kegiatan pelatihan yang jadi narasumber begitu di situ. Oke, thank you everyone gitu ya. Baik, berikutnya Pak Wahid akan mencoba untuk sharing melanjutkan apa-apa yang belum dilanjutkan oleh Pak Arif. Ini berkaitan dengan entrepreneurship yang topiknya pembahasannya yaitu tentang copywriting, marketing strategy, dan marketing analysis. So that's why tadi di awal Pak Arif mengatakan menganalisis pasar itu penting gitu ya. Sepenting apa gitu ya. Tapi kalau menurut Pak Wahid ini semua sudah menjadi bagian-bagian penting dari sebuah entrepreneurship begitu. Kita mulai dari copywriting ya, teman-teman begitu ya. Copywriting itu apa sebenarnya? Kalau di dalam bahasa Indonesia copywriting itu kan iklan gitu ya. Copywriting adalah naskah yang ditulis oleh seorang penulis, naskah iklan yang disebarluaskan untuk kepentingan komersil atau komersial. Jadi yang namanya iklan juga mempunyai unsur-unsur iklan, jenis iklan seperti apa begitu ya. Kemudian tipe-tipe iklan juga apa saja. Tadi unsur-unsur iklan di iklan itu harus memuat apa gitu kan. Kita harus tahu itu gitu. Nah, baik. Berikutnya nih, yang pertama. Pernahkah lihat iklan produk banner yang seperti di gambar ini? Nah, gitu ya. Pernah ya? Pernah apa tidak? Pernah Sering, menjumpai? Sir, sepanjang jalan, Sir. Oh, sering ya. Penyetan Sering, Sir. Penyetan. Bener. Ini ya. Warung Mbak Ayunda. Wah, ini warung Mbak Ayunda nih. Ayunda udah penyetan gitu. Bener. Yang kedua ada pecel lele gitu ya, Kang Oni gitu ya. Gambarnya produk atau bannernya seperti ini. Nah, bandingkan dengan gambar banner yang kekinian yang seperti berikut. Nah, gitu. Lebih menarik mana menurut adik-adik atau teman-teman mahasiswa? Lebih bagus yang mana? Bagus sih yang ini, Sir. Cuma nanti pas harganya di markup. Gitu ya. Pakai ST sama Ice Tea.
Nah, gitu ya. Coba bisa bayangkan nggak, misalkan di warung-warung penyetan gitu dibuat seestetik ini mungkin akan lebih, wih, gitu ya. Kita akan melihatnya, wih, warung penyetan bannernya kayak gini, guys, gitu ya. Bener nggak? Nah, gitu ya. Contoh yang berikutnya juga nih, iklan menu makanan. Ini yang versi lama tahun 2000-an sudah seperti ini gitu ya. Terus yang versi kekinian atau saat-saat sekarang itu seperti ini gitu. Sangat jauh perbandingannya dan perbedaannya juga. Jadi dilihat dari manapun yang namanya seni copywriting gitu ya, seni mengiklankan produk-produk kita itu juga tidak kalah penting. Kenapa? Ini akan menggugah pembaca atau konsumen kita untuk mencoba gitu ya, mendekati. Oh, seperti apa sih? Wah, pengen banget nih. Mulai dari gambarnya, wah seperti ini gitu ya. Seperti ada kuah-kuahnya, wah lezat banget nih gitu ya. Apalagi pas melihat harganya gitu ya. Seperti yang di sebelah kiri, Mi level ini bla 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 ada 9.000, ada 10.000. Wah, mahasiswa banget nih gitu ya. Nah, gitu. Berikutnya tentang pentingnya copywriting. Apa saja sih? Yang pertama, kita bisa menjangkau pasar atau konsumen, apalagi kalau kita sudah mengiklankannya atau membuat copywriting secara digital gitu, naruh di mana-mana, apalagi sampai di apa Google AdSense gitu ya, atau di Facebook atau di mana atau di TikTok ya, itu sangat luar biasa, bisa menjangkau banyak pasar karena sudah seluruh dunia gitu. Terus yang berikutnya pentingnya dari copywriting itu kita mencapai target gitu. Terus targetnya juga tidak hanya mencapai target tapi juga benar gitu loh. Kalau orang yang tidak interesting dengan iklan kita atau copywritingnya kita, dia akan skip gitu. Tapi kalau orang itu interesting sama copywritingnya kita, dia akan langsung memfollow gitu. Kita tiba-tiba memfollow, tiba-tiba lihat biografi, tiba-tiba lihat produknya kita gitu. Itu pasti akan seperti itu, teman-teman gitu loh. Kemudian yang ketiga ada pengukuran hasil yang akurat gitu. Pengukurannya maksudnya dalam artian ketika kita sudah membuat iklan gitu ya, sudah berapa banyak dilihat oleh orang gitu. Sudah berapa banyak dilihat orang, sudah berapa banyak dikunjungi oleh orang websitenya kita gitu. Itu akan ketahuan di situ gitu. Kemudian ada meningkatkan brand awareness, kita bisa membranding produk-produknya kita gitu ya. Yang berikutnya ada meningkatkan penjualan, pasti nanti dengan cara copywriting atau kita paham dengan mengiklankan gitu ya. Contohnya seperti kiat-kiat mengiklan waktunya, mulai dari waktunya juga gitu ya. Itu juga sangat penting juga. Misalkan kalau kita mengiklankan malam gitu ya, di posting di status WA gitu ya, atau dibuat di status Instagram, nanti 24 jam cuma hilang gitu kan. Tapi kalau misalkan siang atau pagi gitu ya, orang lagi santai-santainya gitu ya, Sabtu pagi atau Minggu pagi, ini bakal banyak nih yang nonton nih gitu. Jadi ada trik-trik yang seperti itu juga untuk meningkatkan penjualan. Berikutnya ada fleksibilitas dan kreativitas. Nah, kadang ada orang ketika di warung penyetan gitu ya, enggak wis ini aja, toh juga gambar yang tadi di awal gitu ya, yang penting rasanya bung kan begitu ya. Kalau kita di orang pendidikan, kita tidak hanya harus memikirkan tentang sisi luarnya juga gitu loh. Karena mulai mempunyai kerangka berpikir harus juga lebih kreatif dan fleksibel juga gitu. Dan juga lebih harus bisa berinovatif dari yang lain gitu. Namanya juga orang pendidikan, kita bisa mengupgrade ini nih kayaknya gitu ya. Jadi kita sendiri dulu harus punya inovatif dan punya keinginan gitu. Gitu ya. Namanya kreativitas juga gitu ya. Berikutnya dari pentingnya copywriting itu membangun hubungan dengan pelanggan gitu. Prosesnya bagaimana? Ini proses jangka panjang membangun hubungan ini. Lebih tepatnya kepada linking gitu. Contoh seperti Pak Arif tadi ya, kenapa kok banyak laku gitu dengan jangka waktu 5 tahun ini, kenapa banyak 5 tahun lebih ya,
itu banyak yang sudah pakai jasanya Pak Arif, sudah banyak yang beli produknya CV Madura Innovation karena memang kita punya link banyak gitu. Apalagi teman-temannya Pak Arif, teman-temannya Pak Wahid juga apa ya? Kita juga bisa membangun branding, personal branding di sini, teman-teman gitu. Karena ketika kita ingin mempunyai koneksi dengan orang lain atau link dengan orang lain, apa itu akan sangat penting gitu. Oh, Pak Wahid ternyata punya ini ya gitu ya. Oh, Pak Wahid punya lembaga pelatihan, bisa mengeluarkan sertifikat, Pak. Oh, bisa. Oh, mari gitu ya. Akhirnya Pak Wahid, saya mau ponakan saya tak masukkan gitu buat ikut pelatihan gitu. Karena tahun depan rencananya mau diikutkan ini, mau diikutkan CPNS gitu ya. Banyak macam-macam gitu. Nah, gitu ya. Kemudian berikutnya yang terakhir itu untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis. Secara harfiahnya memang seperti itu, teman-teman. Baik, ini sudah barusan saya jelaskan gitu ya. Ini nanti saya akan berikan kopinya atau soft filenya kepada teman-teman. Nanti ada link file dan juga ada bonus trik-trik untuk membuat usaha atau digital marketing gitu ya. Nanti akan saya berikan gitu. Kemudian berikutnya ada teknik writing yang persuasif bagaimana gitu. Namanya iklan jelas harus menggugah dan menarik orang atau pembaca untuk mencoba atau menggunakan produk kita gitu kan. Copywriting persuasif adalah seni menulis yang bertujuan membujuk audiens untuk bertindak seperti membeli produk atau mendaftar layanan atau istilahnya menggunakan kata-kata kita. Contoh, for example, kalau kita di masyarakat begitu ya, kamu pakai sepeda apa bro? Oh, saya pakai Honda ini tadi gitu loh. Kamu pakai Honda apa? Sekarang membahas atau membicarakan sepeda motor itu sudah bukan menyebut sepeda motornya, tapi sudah menyebut merek Hondanya gitu ya. Kamu minum aqua ya tadi ya gitu. Minum aqua apa gitu. Loh, bukan aqua gitu ya. Nestle ini ya gitu. Atau klub gitu. Aquanya mana gitu kan ya. Sudah sering kita temui di keseharian kita begitu ya. Nah, untuk teknik copywriting persuasif ini terdiri dari apa saja Pak Wahid? Yang pertama, membuat judul yang menarik dan interesting bagi pembaca. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sederhana dan mengalir gitu. Yang ketiga ada membangkitkan emosi, kemudian sertakan call to action, CTA yang jelas. Jadi 4 ini bagaimana caranya pembaca itu merasa menarik banget nih judul ini gitu ya. Kemudian bahasanya simple gitu. Membangkitkan emosi ini ketika pembaca itu mulai melihat, membaca isinya gitu ya. Next time mau coba deh gitu. Nah, baru sertakan call to action. Jadi berikutnya insya Allah dia akan mampir gitu loh. Kemudian ada gunakan testimoni yang bukti sosial. Tadi di website kami juga ada testimoninya. Di programnya Pak Wahid kemarin juga yang waktu Inobel kemarin gitu ya. Saya sempat masukkan testimoni dari peserta didik. Karena apa? Karena ini adalah proof-nya dari hasil kerja gitu. Jadi ketika kita sudah membuat pilot project gitu ya, testimoninya mana gitu. Setiap produk-produk kita ketika kita tidak punya testimoni gitu ya. Kalau di di dunia pasar atau entrepreneur, testimoni itu sebagai bukti konkret atau nyata ini loh produk kita yang sudah banyak terjual gitu. Kalau di Shopee biasanya kita melihat gitu ya. Cari produk dong, ini dong, beliin aku ini dong. Misalkan beliin aku baju gitu ya. Lihat yang rating, langsung kita pilih filter rating 4 ke atas gitu. Nah, di situ sudah akan banyak komentar-komentar dari para pembeli gitu. Nah, begitu kan? Berikutnya ada gunakan teknik AIDA, attention, interest, desire, and action gitu. Jadi gunakan AIDA, atensi. Jadi buatlah pilih kata-kata yang bisa mengundang atensi orang banyak gitu. Stop gunakan produk ini karena anak Anda akan jadi pintar dan ranking 1. Hah? Produk apa tuh gitu ya. Jadi banyak